Rahasia al-wala wal-bara yang sering disalahpahami. Pernahkah kita mendengar istilah al-wala wal-bara? Sebagian orang memahaminya dengan sangat keras, sebagian lagi justru menolaknya karena dianggap terlalu ekstrim. Ada yang mengatakan, ini ajaran kebencian. Ada pula yang berkata, ini dasar akidah Islam. Lalu, mana yang benar? Apakah al-wala wal-bara berarti membenci semua orang non-muslim? Apakah seorang muslim tidak boleh berbuat baik kepada mereka? Ataukah sebenarnya ada rahasia besar dalam akidah ini yang sering disalahpahami? Hari ini kita akan mengungkapnya berdasarkan Al-Quran, hadits sahih, dan penjelasan para ulama salaf, seperti Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Jika dipahami dengan benar, akidah ini bukanlah ajaran kebencian. Justru ia adalah salah satu ikatan iman yang paling kuat. Apa itu al-wala wal-bara? Secara sederhana, al-wala adalah loyalitas, cinta, dan dukungan kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Sedangkan al-bara adalah berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, dan permusuhan terhadap agama Allah. Dalilnya sangat jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 55. Inilah al-wala, kemudian Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum, wa mimma ta'buduna min dunillah. Telah ada teladan bagi kalian pada Nabi Ibrahim ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Inilah al-bara. Artinya, seorang muslim mencintai iman dan tauhid, dan ia membenci kekufuran dan kesyirikan. Ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah SAW bersabda, Awthaq ural imanil hubba fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadits Ahmad, Sahih. Hadits ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Iman bukan hanya ibadah, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tetapi juga siapa yang kita cintai dan siapa yang kita bela karena Allah. Iman memiliki loyalitas, iman memiliki keberpihakan, dan inilah yang disebut al-wala wal-bara. Kesalahpahaman besar tentang al-wala wal-bara. Ada dua kesalahan besar yang sering terjadi. Kesalahan pertama, terlalu keras. Sebagian orang memahami al-wala wal-bara secara ekstrim. Mereka menganggap harus memusuhi semua non-muslim. Tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh bermuamalah. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Quran Surah Al-Mumtahanah, ayat 8. Perhatikan ayat ini. Allah memerintahkan dua hal, berbuat baik dan berlaku adil. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan kezaliman. Kesalahan kedua, terlalu longgar. Di sisi lain ada kesalahan yang lebih berbahaya. Sebagian orang berkata, semua agama sama. Tidak perlu ada kebencian terhadap kekufuran. Semua jalan menuju Tuhan. Ini jelas bertentangan dengan tauhid. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Quran, Surah Ali Imran, ayat 85. Inilah sebabnya manhaj salaf selalu berada di tengah. Penjelasan ulama salaf. Ulama besar Islam, Ibn Taimiyah menjelaskan prinsip yang sangat dalam. Beliau berkata, seorang mukmin bisa dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi lain. Artinya, seorang muslim yang bermaksiat dicintai karena imannya, dibenci karena maksiatnya. Inilah keseimbangan Islam. Murid beliau, Ibn Al-Qayyim berkata, dasar agama adalah cinta dan benci karena Allah.
Jika cinta dan benci kita bukan karena Allah, maka iman kita belum sempurna. Contoh praktis al-wala wal-bara. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan? Seorang Muslim menjalankan al-wala dengan mencintai ulama dan orang saleh, membantu kaum muslimin, membela agama Allah, mendoakan kaum mukmin, dan menjalankan al-bara dengan tidak ridha terhadap syirik, tidak mengikuti ritual agama lain, tidak mendukung kebatilan, tidak mencintai kekufuran, namun tetap adil, berakhlak baik, tidak zalim. Inilah akhlak Islam yang agung. Penutup saudaraku, bayangkan jika seorang Muslim tidak memiliki al-wala wal-bara. Ia tidak peduli dengan tauhid, tidak peduli dengan kekufuran, tidak peduli dengan kebenaran. Imannya menjadi lemah dan rapuh. Tetapi jika al-wala wal-bara hidup di dalam hati, ia akan mencintai Allah lebih dari apapun, membela agama Allah, dan membenci segala yang merusak tauhid. Inilah akidah para nabi, akidah Nabi Ibrahim, akidah Nabi Muhammad, dan akidah para ulama salaf. Semoga Allah menjadikan hati kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah, hidup karena Allah, dan mati dalam tauhid. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحبون فيك ويبغضون فيك. اللهم ازرع في قلوبنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة عبادك المؤمنين. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء واجعلنا من أهل التوحيد الصادقين. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين واجمعنا في جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Jadikan kami termasuk orang yang mencintai karenamu dan membenci karenamu. Tanamkan dalam hati kami kecintaan kepadamu, kepada Rasulmu, dan kepada kaum mukminin. Sucikan hati kami dari syirik, kemunafikan, dan ria. Hidupkan kami di atas tauhid, dan wafatkan kami di atas tauhid. Jadikanlah akhir ucapan kami di dunia, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ampuni kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Kumpulkan kami di surga bersama para nabi, orang-orang syiddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya Rabbal Alamin.